proses pemilihan ketua PSSI selalu diwarnai dengan praktek suap menyuap dan kecurangan. Kurniawan Dwi Yulianto ungkap kebobrokan pemilihan ketum PSSI. Komite Pemilihan sudah merilis daftar lengkap calon ketua umum, wakil ketua umum dan exco PSSI periode 2023-2027 pada Selasa kemarin. Dalam bursa calon pengurus PSSI, sejumlah mantan pemain timnas Indonesia ikut meramaikan. 4 diantaranya adalah Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Yayan Tumina. Berdasarkan pengalaman, hanya Kurniawan Dwi Yulianto yang pernah mencalonkan diri sebagai pengurus PSSI. Mantan penyerang timnas Indonesia tersebut mencalonkan diri sebagai ketua umum pada 2 periode, yaitu pada 2016 dan 2019. Sebagai sosok yang memiliki latar belakang pesepak bola, Kurniawan disebut bakal menjadi kandidat unggulan. Namun sayang ia tidak mendapat satupun suara dalam Kongres Pemilihan PSSI di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tahun 2016 silam. Dalam pemilihan tersebut, Edi Rahmayadi keluar sebagai pemenang setelah mendapat 76 suara dari total 107 voter. Dalam sesi bincang-bincang di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Kurniawan membeberkan tentang praktik kecurangan dalam pemilihan ketua umum PSSI 2016 silam. Mantan pemain Sampdoria itu mengkritik praktik suap menyuap ketika Kongres PSSI berlangsung. Dia didatangi langsung oleh salah satu voter yang menawarkan suara dengan harga berkisar puluhan juta. Bahkan ketika di Kongres saja, saya waktu pemilihan ke toilet, ada orang yang meminta suara dari saya. Dia bilang, kurus bisa nggak dapetin sekian suara, nanti 1 suara kita berani bayar sekian. Saya berani ngomong karena saya mengalami langsung kejadian itu, ungkap Kurniawan. Lebih lanjut, pria berusia 46 tahun itu berharap pada Kongres Luar Biasa PSSI tahun ini dapat berjalan dengan bersih. Meski memiliki pengalaman pahit di masa lalu, Kurniawan Dwi Yulianto tetap bangga dan tidak kapok. Dirinya kembali maju dalam bursa calon pengurus PSSI periode 2023-2027. Presiden Jokowi dukung Erick Thohir jadi calon ketum PSSI. Sebagaimana diketahui, Erick Thohir mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Di samping itu bermunculan pertanyaan apakah boleh dan diizinkan Erick Thohir mencalonkan diri. Seperti diketahui, Erick Thohir saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Pertanyaan itu pun dijawab oleh Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung. Dirinya menyebut bahwa tidak mungkin Erick Thohir mendaftarkan diri tanpa seizin Presiden. Tentunya Pak Erick maju pasti sudah minta izin kepada Presiden. Nggak mungkin Pak Erick maju tanpa izin Presiden, tuturnya. Sehingga beliau secara resmi sudah mengajukan diri sebagai calon. Ya, Presiden mengizinkan Pak Erick maju sebagai calon, jelas ya, ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan. Untuk selanjutnya, Pramono menyerahkan pencalonan itu kepada peserta Kongres Luar Biasa yang digelar untuk memilih Ketua Umum PSSI. Pada bursa pencalonan pengurus PSSI periode 2023-2027, terdapat 2 menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri. Selain Menteri BUMN Erick Thohir, ada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga ikut bersaing. Zainuddin masuk sebagai salah satu dari 20 nama yang terdaftar menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Erick Thohir sendiri mengaku terpanggil menjadi calon Ketua Umum PSSI karena ingin membenahi sepak bola tanah air. Selain itu, dirinya juga tertantang untuk menyingkirkan tangan-tangan kotor di PSSI. Naturalisasi Sean Patinama disebut jadi kado perpisahan utusan PSSI. Seperti diketahui, naturalisasi Sean Patinama kini sudah sampai tahap akhir. Sebelumnya, dokumen naturalisasi pemain keturunan tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada awal bulan ini. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Ia menyebut setelah mendapat restu Jokowi, Sean Patinama akan melakoni pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Terbaru utusan PSSI Hamdan Hamidan menyebutkan bahwa prosesnya kini akan terus dikerjakan. Bahkan ia menyebut terampungnya naturalisasi Sean Patinama bisa menjadi kado perpisahan. Kita terus kerjakan dan insya Allah tunaikan segera sebagai kado perpisahan, ucap Hamdan Hamidan via Instagram Stories-nya. Memang kini periode PSSI akan segera berakhir.
Sudah muncul beberapa nama yang mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua umum seperti Erick Thohir hingga Lanyala Mataliti. Sementara itu, simpati nama memang sedang dikejar agar bisa rampung menjadi WNI. Hal itu demi memperkuat timnas Indonesia menatap Piala Asia 2023.